Jadi begini Mas Angel, nadar itu kan sama dengan kita berjanji di hadapan Allah. Nah, ketika kita berjanji di hadapan Allah, maka harus ditunaikan. Iya. Lah persoalannya kan muncul bagaimana kalau itu tidak ditunaikan? Ini kan sudah ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan ada beberapa tahapannya. Satu, memberikan makan fakir miskin. Ada di sana dijelaskan 10 orang. Ada riwayat lain menjelaskan lebih. Kalau nggak bisa bagaimana? Nggak ada makan, nggak punya duit apa? Ya berpuasa. Sekurang-kurangnya salah 1 ayam 3 hari. Itu mesti ditunaikan. Kalau tidak, maka dia berdosa. Karena sudah nazar. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama kaitan dengan nadar itu harus dipenuhi, nggak boleh tidak. Ini sebenarnya kewajiban. Yang kedua, nadar itu nggak boleh yang negatif. Misalkan begini, nanti kalau saya lulus sekolah saya akan terjun dari atas, misalkan Borobudur, ya nggak boleh. Karena apa? Mencelakakan orang, nggak boleh. Jadi nadar itu nadar yang baik. Misalkan nanti kalau saya akan membantu tetangga yang nggak punya, saya akan membantu orang yatim. Itu dalam kota yang baik. Ini sudah melakukannya. Ini sejujurnya baik. Jadi satu hal para pemirsa yang dihormati Allah, para orang tua ini sekaligus juga memberikan nilai pendidikan baru pada kita bahwa tidak selamanya keinginan orang tua sama dengan keinginan anak. Karena itulah pentingnya anak mendengar apa keinginan orang tua mendengarkan keinginan anak. Yang kedua, di dalam teori pendidikan itu mengajarkan pada kita semuanya bahwa nggak antar individu satu dengan individu lain itu berbeda potensinya. Apalagi anak pertama, kedua, ketiga itu berbeda, kegemarannya berbeda, prestasinya berbeda, kemampuannya berbeda, hobinya dan keinginan juga berbeda. Maka jangan orang tua itu kemudian menyamakan, wah kakakmu ini rajin, kamu nggak rajin, wah adikmu rajin, kamu tidak bisa. Kadang-kadang anak kemudian apa? Jengkel gitu. Ya, saya dibanding-bandingkan. Ya. Karena ada anak itu yang punya talenta di bidang A, belum tentu kakaknya punya talenta. Lah, apa yang dirasakan oleh Mbak Sylvie ini kan apa ya? Ya. Kan jengkel karena aspek itu kan sungguhnya. Tapi ada satu hal, para anak-anakku, para pemirsa yang dihormati Allah yang menonton acara ini, yakinlah bahwa tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak baik. Pasti semua menginginkan anaknya baik. Dan karena itulah belajarlah memahami apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan orang tua juga harus belajar memahami apa yang menjadi keinginan anak. Dan itulah tugas kita mengarahkan menjadi arah yang lebih baik. Nah, Mbak Sylvie selama Mbak Sylvie berontak itu, terus setelah nazar, terus apalagi kehidupan yang lainnya Mbak Sylvie jalani? Alhamdulillah sih saya semenjak berhijab gini ya, pakai pakaian panjang ini saya merasa lebih tenang sih. Saya juga akhirnya saya memutuskan untuk nikah muda dan ta'aruf. Nikah muda dan ta'aruf. Iya. Maaf Mbak Imelda, mungkin menikah muda ini umur berapa tahun itu? Iya, jadi aku masih sambil kuliah. Jadi aku itu nikah waktu umur 22 tahun. 22 tahun. Iya, waktu itu aku memutuskan nikah sama dia itu karena dia itu agamanya bagus. Dia itu salah satu lulusan terbaik di universitas di Inggris. Iya, jadi kami memutuskan untuk ta'aruf dan akhirnya menikah di usia muda ini. Sekarang masih menjalankan pernikahannya? Sekarang masih, tapi dalam proses cerai. Bisa diceritakan kenapa bisa terjadi itu semuanya? Karena gimana ya? Dia itu mulai terlihat lebih terlihat posesif dalam hal memprotek Mbak Sylvie. Protek saya, tapi dalam hal bukan hal orang lain aja, tapi maksudnya dalam cara saya berpakaian, dalam cara saya menutup aurat. Saya kan sekarang sudah belajar menutup aurat gitu maksudnya ya. Cuman dia itu menuntut saya untuk lebih. Saya ini kan maksudnya masih yang belajar gitu, belum bisa syar'i, saya belum bisa yang benar-benar tertutup itu. Saya kan masih belajar. Kamu mau kemana? Aku mau pergi deh sama teman-teman aku. Boleh kan? Jam berapa? Ya sekarang mas. Aku anterin aja ya. Bisa deh mas. Kan teman-teman aku cewek-cewek semua. Kan nggak enak kalau nanti kamu cowok sendiri. Sylvie, kamu ini sekarang udah punya suami. Kamu nggak boleh pergi tanpa mahram kamu. Jadi kalau kamu mau kemana-mana, harus ada yang anterin. Ya emang kenapa sih mas? Teman aku kan cewek-cewek semua. Tahu, tapi tetap aku nggak ngizinin kamu pergi sendirian. Apalagi kamu pakai baju seperti ini, serba ketat, nggak pantas. Seorang wanita muslimah pakai baju kayak gini. Ya ampun mas, baju aku tuh udah rapi kayak gini, udah pakai jilbab juga. Sylvie, kamu lihat tubuh kamu itu masih kelihatan, masih ketat, tau nggak?
Pokoknya kalau kamu mau pergi, harus aku temenin. Dan kamu pakai baju yang tertutup. Ih, Mas kolot banget sih. Udah, aku mau pergi. Silvi! 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 Nah, Pak Ustadz, ini kan sebenarnya kalau saya tarik ceritanya sebenarnya kan suaminya ini ingin mendidik hal yang positif, yang baik gitu ya. Iya. Mungkin kita nggak tahu Iya. apa yang diterima oleh Silvi ini, kita juga tidak tahu gitu ya. Nah, ini bagaimana nih hukumnya nih Pak Ustadz? Sementara suami pengen istrinya lebih baik lagi, lebih syar'i lagi. Sementara Mbak Silvinya mungkin pengen lebih santai, mungkin karena usia, mungkin masih pengen ya hangout lah ceritanya begitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita tarik kan positif, suaminya pengen memberikan hal yang positif gitu. Bagaimana? Jadi kisah Mbak Silvi ini suaminya niatnya bagus. Iya. Tapi para pemirsa, para suami-suami seperti saya dan kita semua ini harus dipahami bahwa istri kita itu manusia, bukan benda. Kalau benda itu kita ambil cat, hari itu kita ukir, kita selesai 1, 2, 3 hari. Tapi karena manusia pamanannya perlu proses, pemahaman berbeda. Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan ketika membaca hadis bahwa pernikahan itu ada satu sekufu. Sekufu itu dimaknai adalah dini, agamanya. Bahkan di dalam banyak penjelasan lagi itu sampai pada tingkatan culture-nya dan lainnya. Kenapa? Seringkali dalam pernikahan itu beda culture, budaya saja itu bisa memicu. Konten Mbak Silvi ini saya kira juga menyangkut pada suaminya, Mas yang terhormat. Coba itu kewajiban kita adalah dibimbing. Apalagi mohon maaf, berapa tahun pernikahan Mbak Silvi ini? Sudah berapa tahun? Belum ada 1 tahun sih, baru 4 bulan. Dalam tari rumah tangga itu begini, biasanya orang itu berumah tangga itu masa 5 tahun itulah gempuran habis-habisan ujian. Yang terkecil saja, cara berpakaian sebelum nggak cocok aja itu bisa memicu emosi seorang suami. Begitu juga sebaliknya. Biasanya makan yang biasanya di tempat yang biasa itu nyaman masih, tapi itu ada persoalan kecil aja bisa memicu. Ini kadang-kadang kalau dia tidak sadar itu bisa break, bisa pecah itu rumah tangga itu. Maka apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kesepahaman, kedewasaan, saling memahami bahwa ini manusia, dua manusia, proses menuju sempurna, bukan menjadi sempurna, proses menuju jalan sempurna. Masing-masing punya kesalahan. Tugasnya adalah apa? Yang berlebih, menutupi yang kekurangan belajar daripada yang lebih. Suami harusnya menjadi imam pada istrinya yang terjadi. Hal ini kan sudah ada ikhtiar, misalkan proses berjilbab. Ini juga pelan-pelan, persoalan syar'i tidak syar'i ini kan proses dia. Tidak bisa sekaligus. Kita kan pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya perlu berapa tahun. Bertahun, bukan berarti kita menunggu masa tahun itu, bukan. Tapi perlu ada proses edukasi, pemahaman dari masing-masing supaya tidak ini. Saya selalu menasihatkan Adinda, Sahabat Silvi dan masnya di sana yang mendengarkan, menyimak acara ini, jangan mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Apalagi ini kan masih usia sangat muda, masih honeymoon, bisa kemana-mana dengan nyaman. Jadi timbangkanlah punya anak bahwa ini berumah tangga ini adalah ibadah, ini adalah jalan mulia. Saya kira itu Mbak Silvi. Nah, Mas Silvi, kita kan tadi sebelum acara dimulai kan juga kita mau ngobrol sedikit. Mas Silvi bilang ada sesuatu hal yang sebenarnya bikin Mbak Silvi itu merasa sempat shock terhadap hubungan suami istri Mbak. Itu sebenarnya ada apa Mbak? Coba ceritakan sedikit. Jadi aku cuman ini aja sih. Jadi aku pernah diusik ya sama mertua soal rumah tangga kami gitu, rumah tangga saya dengan suami. Maksudnya diusik bagaimana? Diusiknya, jadi saya itu kan memang pernah cerita, saya pernah jujur. Kalau maaf ya, kalau saya memang suami saya yang sekarang ini bukan laki-laki pertama yang menyentuh saya gitu. Dan Mbak Silvi keluarganya katakan kepada mertua. Ya mungkin suami mungkin cerita, jadi dia tahu. Dan di situ dia langsung yang merasa saya ini udah disuruh cerai aja gitu, disuruh cerai karena saya ini bukan perempuan baik-baik lah gitu. Silahkan duduk. Makasih Pak. Ada apa ini tumben-tumbenan pada kemarin? Iya, mau aku ganggu nih. Saya mau bicarakan tentang anak kita. Bapak dan anak saya. Memangnya mereka ada apa Ibu? Ini loh Pak, ternyata anak Bapak sudah meninggalkan saya. Menipu bagaimana Ibu? Anak Bapak sebelum menikah dengan anak saya ternyata sudah tidak menikah. Bu! Hati-hati ya Bu kalau bicara.
Jangan sembarangan ngatain anak saya. Anak saya perempuan baik-baik. Pak, sampai Anda, saya datang baik-baik nih. Anak Bapak sendiri yang ngomong ke anak saya. Kalau dia sudah tidak tanya ke anak Bapak. Sebentar, saya pengen suruh. Selvi! Duduk kamu lagi. Begini, mertua kamu, suami kamu bilang bahwa kamu sebelum menikah sudah tidak suci lagi. Tapi Pak, Mas suami itu udah menerima Sylvie apa adanya. Tapi saya tidak menerimanya. Saya tidak menerima anak saya berdampingan dengan kamu. Tapi ibu tidak menerimanya, Romi. Ceraiin istri kamu. Ibu tidak terima, Romi. Saya udah berusaha membuat jadinya lebih baik lagi, Bu. Tapi kamu tidak pantas jadi menantu saya. Kamu Maaf, tidak Bu. pantas mendampingi anak saya. Bu, hak ibu apa? Menyuruh mereka bercerai? Saya tidak suka. Saya malu punya menantu yang tidak lagi. Pokoknya Romi, kamu harus cerai istri kamu. Nggak mau, Bu. Bu Romi nggak mau cerai sama Sylvie. Udah, ayo pulang, Romi, pulang. Romi, Mas. Lihat Sylvie perbuatan kamu. Kamu sudah memalukan keluarga kita. Puas kamu?